Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 12? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kalian berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad ya di pengelolaan bisnis retail kelas 12 ya. Baik, untuk materi kali ini kalian akan mempelajari perhitungan persediaan ya. Untuk materi kali ini kalian akan menghitung sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Di mana pada metode ini nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, sehingga jumlah fisik dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat ya. Jadi untuk pencatatan persediaan ini ada dua ya. Jadi untuk sistem periodik dan sistem perpetual ya. Jadi untuk sistem persediaan periodik ini hanya menghitung fisiknya saja. Jadi sedangkan untuk sistem persediaan perpetual ini menghitung fisik dan nilainya juga ya. Baik, untuk kesempatan ini kalian akan mempelajari metode FIFO ya. Jadi metode FIFO apa? Metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP, first in, first out atau FIFO. Kenapa dinamakan FIFO? FIFO karena nilai persediaan air barang dagang yang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dulu dan kekurangannya mengambil barang yang masuk berikutnya ya. Jadi untuk FIFO nilai persediaan air barang dagang dihitung pada saat barang yang masuk pertama ya. Oke, lanjut ya untuk contoh soal FIFO di sini PT Sejahtera Berkah merupakan distributor peralatan elektronik, khususnya televisi. Perusahaan ini mencatat persediaan dengan metode sistem perpetual FIFO. Berikut adalah data mutasi persediaan barang dagang TV Sony tipe AE 150 yang terjadi selama bulan Mei 2018 ya. Tanggal 7 Mei terjadi pembelian 100 unit TV dengan harga 3 juta per unit ya. Jadi untuk harga 3 juta ini harga modal ya, harga modal pembelian perusahaan retailnya ya. Kemudian tanggal 19 Mei terjadi penjualan 30 unit TV dengan harga 3.600.000. Ini Bapak warnai kuning karena ini merupakan harga jual ya. Harga jual ke customer ya. Kemudian tanggal 22 Mei terjadi pembelian 70 unit TV masing-masing per unitnya 3.100.000 ya untuk harga per unit. Kemudian untuk tanggal 25 Mei ini terjadi penjualan 80 unit TV dengan harga per unit 3.650.000. Ini Bapak ya, Bapak kuningkan karena ini harga jual ya. Kemudian tanggal 28 Mei terjadi pembelian 10 unit TV per unit, harga per unitnya 3.200.000. Kemudian tanggal 29 Mei terjadi penjualan 30 unit TV dengan harga per unit 3.700.000. Ini Bapak kuningkan juga ya, karena ini merupakan harga jual ke customer. Kemudian berdasarkan data kartu persediaan, maka kalian sebagai teknisi pelaksana
diminta untuk menghitung hal-hal berikut ini ya. Jadi yang ditanyakan harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, ya. Kemudian yang ketiga persediaan akhir Mei 2018. Maka kita jawab, nah di bisnis retail, jadi apabila diperintahkan untuk menghitung nilai persediaan melalui sistem perpetual ya atau perpetual inventory system, maka kalian harus membuat terlebih dahulu ya kartu persediaan. Jadi untuk di bisnis retail ini kalian membuat kartu persediaannya terlebih dahulu. Di sini ada nama PT Sejahtera Berkah, kemudian nama barang televisi, kode barang Sony AE 150 satuan unit. Kemudian kita memakai metode MPKP atau FIFO. Jadi metode MPKP masuk pertama, keluar pertama, FIFO first in first out ya. Paham ya anak-anak? Kita buat terlebih dahulu kartu persediaannya. Di sini ada tanggal, kemudian persediaan masuk ini adalah pembelian ya. Kemudian persediaan keluar adalah penjualan. Kemudian nilai persediaan akhir ini penjumlahan dari pembelian dan penjualan. Kita lihat tanggal 7 ya. Tanggal 7 ini di sini kita lihat ke data atau ke soal ada pembelian 100 unit. Apabila ada pembelian, kalian masukkan ke kolom persediaan masuk ya. Jadi ada pembelian 100 unit dengan harga satuannya 3 juta ya. 3 juta kita masukkan ke kolom persediaan masuk di harga satuan. Kita jumlahkan ya 100 unit kali 3 juta. Jadi 300 juta. Nah, pada saat nilai persediaan akhir, maka kalian pindahkan ya, unitnya tetap 100, harga satuannya tetap, kemudian jumlahnya tinggal dikali aja ya, 100 dikali 3 juta menjadi 300 juta. Kemudian di tanggal 19 di sini ada penjualan ya 30 unit dengan harga TV 3.600.000 per unit. Ini harga jual ini jangan dimasukkan ya anak-anak. Paham ya? Jadi harga jual yang di soal jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan untuk harga di persediaan keluar nanti kalian memasukkan harga dari harga pembelian ya yang 3 juta. Kita lihat di kartu persediaannya. Jadi pada saat tanggal 19 terjadi penjualan 30 unit, harga satuan 3 juta. 3 juta dari mana? Dari pembelian ya tanggal 7 Mei. Jadi harganya dari harga pembelian pada tanggal 7 Mei 3 juta. Jadi tinggal dikali aja 30 unit dikali 3 juta, harga satuannya menjadi jumlahnya 90 juta. Nah, di sini ada 70 unit. Kenapa jadi 70 unit? Karena dari 100, jadi stok terakhir atau nilai persediaan tanggal 7 ada 100 unit. Kalian keluarkan karena terjadi penjualan ya. Penjualan ke customer pada tanggal 19 Mei 30 unit. Maka di kolom nilai persediaan kalian kurangkan ya. 100 dikurangi 30 maka tersisa 70 ya di nilai persediaan. Kalian masukkan 70 kemudian harga satuannya mengikuti harga dari persediaan keluar ini ya. 3 juta, kemudian kalian kalikan 70 dikali 3 juta menghasilkan 210 juta ya. Kemudian di tanggal 22 terjadi pembelian 70 unit
dengan harga 3.100.000. Kita masukkan untuk pembelian di persediaan masuk ya tanggal 22, maka terjadi unitnya 70 karena kan dibeli 70, kemudian persediaan masuk untuk harganya 3.100.000. Jadi harganya mengikuti pembelian ya. Jadi apabila pembeliannya di soal 3.100.000, kalian masukkan di kotak persediaan masuk. Namun untuk penjualan ini kalian jangan masukkan ya. Untuk harga penjualan di soal jangan dimasukkan ke kartu persediaan karena untuk harga ini merupakan harga jual bagi customer ya atau harga customer. Paham ya anak-anak? Kemudian tanggal 2 kita lanjut tanggal 22-nya 70 terjadi pembelian 70 ya, 70 unit televisi dengan harga 3 juta dengan harga 3.100.000 ya. Kita masukkan di kolom persediaan masuk dengan harga 3.100.000, kita kalikan 70 dikali 3.100.000 menghasilkan 217 juta ya. Untuk di kolom nilai persediaan kita masukkan ini 70 tetap ya, 70 mengikuti hasil nilai persediaan akhir pada tanggal 19 ya, 70 dengan harga satunya tetap 3 juta ya. 3 juta tetap, ini jumlah totalnya tetap 210 juta. Nah, ini 70 dari 70 persediaan masuk atau dari pembelian tanggal 22-nya ya. Dari tanggal 22-nya 70 dengan harga satuan 3.100.000, ini dari harga pembelian atau dari persediaan masuk tanggal 22-nya. Paham ya anak-anak? Kemudian kita kalikan saja ya, 70 dikali 3.100.000 menghasilkan 217 juta. Kita tambahkan 70 ditambah 70, 140. Nah, untuk jumlah total begitu juga kita tambahkan ya. 210 ditambah 217 menghasilkan 427 juta. Kemudian di tanggal 25 ini terjadi penjualan ya. 8 unit TV dengan harga 3.650.000 per unitnya ya. Jadi Bapak ulangi kembali, jadi untuk harga penjualan jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya anak-anak, paham ya? Karena untuk harga jual ini merupakan harga jual ke customer. Apabila terjadi penjualan maka di kartu persediaannya dimasukkan di kolom persediaan keluar ya. Kemudian di sini ada angka 70 dari mana? Karena untuk tanggal 25 terjadi penjualan 80. Jadi 80 mengambil dari stok untuk Vivo di awal ya. Berarti untuk di awal yaitu di 70 dengan harga 3 juta. Karena ini metode MPKP atau Vivo, first in first out. Jadi mengambil di tanggal atau di awal transaksi ya. Jadi tanggal 25 terjadi penjualan 80. Jadi 80-nya mengambil dari stok unit di tanggal 19-nya ya. 70 ya. Jadi kan 80 dikurangi 70 minus 10. Nah, sisanya 10 mengambil dari stok tanggal 22 ya pembelian. Jadi sisanya min 10 mengambil dari 70 menghasilkan ini 10 ya. 10 di sini angka 10 karena terjadi penjualan 80. Tulisannya tidak
tidak langsung 80 melainkan 70 ya. Kenapa 70?